lagi di video reaction saya kali ini guys. Oke, semoga semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Dunia bersuka cita karena Indonesia temukan BBM jenis baru yang murah dan sangat hemat. Kan sekarang ini memang Indonesia itu mengembangkan gitu ya BBM yang berasaskan sawit gitu. Dan uji cobanya juga pun memang berhasil gitu ya. So, jangan lama-lama lagi, mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Dunia bersorak, Indonesia berhasil temukan BBM murah dan sangat hemat untuk kendaraan. Oh, BBM ya. Minyak bensin tuh. Dunia bersorak gembira, bintang-bintang bertaburan di langit Indonesia. Di saat dunia tercekik dengan harga BBM yang melambung tinggi, Indonesia sang raja yang masih tertidur perlahan tapi pasti mulai membukakan matanya. Laksana raja yang agung dan bijaksana, Indonesia perlahan mulai menunjukkan bahwa dia adalah pembawa kebaikan dan kesejahteraan di dunia. Inflasi yang menggila akibat kenaikan harga BBM dunia, kini laksana tertiup angin segar dengan adanya penemuan terbaru dari Indonesia, yakni bensin jenis baru yang harganya murah, sangat hemat dan tersedia berlimpah untuk kebutuhan Indonesia bahkan untuk dunia. Bensin sawit menjadi salah satu inovasi terbaru yang diperkenalkan pada Pekan Riset Sawit Indonesia atau Perisai, ajang Indonesia Palm Oil Stakeholders Forum atau IPOS Forum di Convention Hotel Santika Diandra Medan pada tanggal 20 hingga 21 Oktober 2022 ini. Bensin sawit merupakan bahan bakar atau BBM dari kelapa sawit dengan kadar RON atau angka oktan 110. Ini yang merupakan hasil penelitian Lembaga Pengembangan Inovasi dan Kewirausahaan atau LPIK, Institut Teknologi Bandung yang dibiayai oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS dan PT Kemurgi Indonesia. Salah satu tim riset Institut Teknologi Bandung dan PT Kemurgi Indonesia, Muhammad Ferian, mengatakan bahwa bensin sawit telah digunakan pada kendaraan sepeda motor KTM 390cc Adventure dengan menempuh jarak 2000 km dari Bogor hingga kota Medan. Selama perjalanan membawa 20 liter bensin sawit, kemudian dicampur 20%-nya atau sekitar 5 liter dengan Pertamax Turbo dan Pertalite. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah dicampurnya bensin sawit dengan jenis-jenis BBM itu dapat merusak atau tidak sama sekali kepada mesin sepeda motor. Alhamdulillah penggunaan BBM-nya sangat hemat. Per liter bisa untuk menempuh jarak 33 km. Wow, selama perjalanan antara Bogor ke Medan tidak ada mengalami kendala. Begitu kata Ferian pada hari Kamis 20 Oktober 2022. Diterangkan Ferian, bensin sawit bisa digunakan 100% tanpa harus dicampurkan dengan BBM manapun. Pihaknya ingin menunjukkan bahwa kalau dicampur saja dengan bensin lain tidak mengalami masalah, apalagi kalau murni tanpa dicampur. Tentunya sudah pasti bisa, karena bensin sawit ini memang bensin berbahan baku dari sawit dan secara kimia sama persis dengan bensin yang dipakai selama ini. Begitu ujar Ferian. Kehadiran bensin sawit ini bukan sekedar untuk diperkenalkan, tetapi juga untuk menepis isu yang menyebutkan bahwa produk sawit merusak lingkungan. Menurut Ferian, mengenalkan bensinnya gampang, namun yang sulit adalah mengenalkan sawitnya. Namanya bensin sawit. Nah, sawit ini sering dituduh merusak, misalnya tanahnya menjadi rusak. Jadi, PR-nya adalah menjelaskan bahwa sawit jika diolah dengan cara dan teknologi yang benar akan memberikan manfaat. Begitu tambah Ferian. Peneliti dari Institut Teknologi Bandung, Profesor Dr. Subagio, yang mengembangkan bensin sawit ini menjelaskan pihaknya telah memproduksi sebanyak 1000 liter bensin sawit. Diharapkan bisa dikembangkan lagi ke depannya karena Indonesia memiliki perkebunan sawit yang sangat luas. Diungkapkan Subagio, awalnya mereka berhasil memproduksi 250 ml per jam, kemudian 10 liter per hari,
dan sekarang sudah bisa memproduksi sebanyak 1.000 liter per hari. Jika 1.000 mengembangkan liter per untuk skala hari besar, dapat sudah masih diproduksi. menemui beberapa kendala, tapi diharapkan kedepannya bisa jauh lebih mudah. Seperti pengoperasian sehari-hari membutuhkan ada dana yang peluang cukup cerah besar. gitu. Mudah-mudahan keinginan saya pada tahun 2024 mendatang, bensin ini bisa dikembangkan secara skala makro. BPD PKS telah melakukan penandatangan kerjasama penelitian dengan LPIK Institut Teknologi Bandung terkait pelaksanaan penelitian inovasi lanjut, katalis, dan teknologi bensin sawit, dan mengembangkan teknologi produksi percontohan Industrial Vegetable Oil atau IVO dan minyak makan sehat dari kelapa sawit. Seremoni dilakukan bersamaan dengan penandatanganan 46 perjanjian kerjasama penelitian dengan 24 lembaga penelitian dan pengembangan serta lembaga pendidikan oleh Direktur Utama BPD PKS Edi Abdurrahman 21 September 2022 yang lalu di Kota Bogor. Lingkup kerjasama penelitian yang akan dilakukan oleh BPD PKS dengan LPIK Institut Teknologi Bandung antara lain optimalisasi teknologi produksi bensin sawit atau bensa dan penggunaan ragam umpan yang lebih fleksibel untuk mendapatkan bensa dengan harga yang lebih kompetitif. Pengembangan teknologi percontohan IVO dan minyak makan sehat kapasitas 5 ton TBS per jam. Evaluasi keekonomisan dan model bisnis produk pangan bernutrisi tinggi, serta pengujian karakteristik dan organoleptik minyak makan sehat. Kegiatan penelitian ini dilaksanakan selama waktu 18 bulan, dilakukan melalui konsorsium penelitian dari LPIK Institut Teknologi Bandung, PT Kemurgi Indonesia, dan SIFES Institut Pertanian Bogor. Urgensi dari penelitian ini adalah hilirisasi hasil kebun sawit rakyat untuk pemenuhan ketahanan pangan dan energi melalui sinergi dan penerapan konsep ekonomi sirkular produksi minyak sawit premium, minyak makan, dan bensin sawit pada skala teknologi yang dapat diterapkan pada kebun sawit rakyat Indonesia. Teknologi yang dikembangkan adalah proses produksi pengolahan TBS di kebun sawit rakyat dapat berjalan pada skala ekonomis yang membutuhkan investasi lebih murah sehingga memungkinkan petani untuk memilikinya melalui koperasi. Minyak makan sehat yang dimaksud adalah minyak makan yang memenuhi standar internasional terkait kandungan 3M CPD, yakni trimonocrolapil diol dan tinggi kandungan beta-karoten. Mengingat penelitian ini ditujukan untuk implementasi langsung pada kegiatan perkebunan kelapa sawit rakyat, kegiatan ini juga melibatkan petani sawit yang melakukan kemitraan hilirisasi kebun sawit rakyat dengan perusahaan-perusahaan yang menjadi anggota Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI cabang Sumatera Utara. Output dari hasil penelitian ini akan menghasilkan model kelembagaan yang direkomendasikan untuk melaksanakan operasional pengolahan minyak sawit skala kecil menjadi 2 produk utama, yaitu minyak makan sehat dan produk bensin sawit atau disebut juga dengan bensin nabati biohidrokarbon. Pengembangan teknologi produksi percontohan IVO dan minyak makan sehat dari kelapa sawit ini diharapkan mampu untuk menjawab permasalahan rantai pasokan kelapa sawit yang tidak menguntungkan petani di Indonesia, sekaligus untuk menyiapkan konstruksi wilayah-wilayah sentra kelapa sawit yang mampu menyediakan sendiri kebutuhan pokok pangan dan untuk pembuatan bensin kelapa sawit. Juga sebagai penerapan teknologi yang dapat mengolah hasil kebun sawit rakyat menjadi bahan baku bensin biohidrokarbon, sekaligus menjalankan amanat Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang pengembangan teknologi katalis dan bensin sawit yang terintegrasi dengan kebun sawit rakyat. Dengan adanya hasil penelitian ini, diharapkan harga BBM akan semakin murah, memiliki kendaraan apapun akan menjadi ringan karena beban untuk membeli BBM akan semakin murah dengan adanya BBM kelapa sawit ini. Jadi, bagaimana menurut pendapat Anda?
Oke guys, jadi itulah dia video pembahasannya ini. Jadi itu ya dia. Indonesia memang betul-betul mengembangkan potensi sawit, apalagi Indonesia kan adalah penghasil sawit yang terbesar di dunia gitu. Nah tadi akan ada dua gitu pengembangan, yaitu bensin sawit dan juga minyak masak sehat gitu. Wah, jadi bensin sawit ini lebih murah dan lebih hemat. Ada dia punya uji coba juga tadi. Memang itu dia punya penggunaannya itu lebih hemat gitu ya. So terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.